Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, dan segenap pengurus Masjid Al-Huda, wabil khusus kepada akhina fillah Bapak Sudibyo selaku Ketua Takmir Masjid Al-Huda, dan Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Al-Fadil Ustadz Zakari Ulin Nuha selaku pembina Masjid Al-Huda dan sekaligus imam Masjid Al-Huda. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adikku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-15 bulan suci Ramadan. Seyogyanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah sehingga kita bisa hadir di masjid kita yang tercinta ini sebagai ungkapan syukur, yaitu melaksanakan salat Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam terlimpah ruah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Teriring doa dan harapan kita bersama, mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ada satu kisah menarik. Mudah-mudahan dari kisah ini ada ilmu atau i'tibar yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Dahulu ada seorang ulama yang sangat ternama. Di zamannya beliau dipanggil dengan Abu Ishaq, atau lebih lengkap nama beliau adalah Tuan Guru Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau adalah seorang waliullah, seorang ulama besar, dan sangat juhud dalam keilmuan beliau. Di sela-sela beliau mengajar, ada salah satu murid beliau bertanya, "Wahai Tuan Guru, saya seorang pemuda, di mana kegemaran saya sering kali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau mengaji. Intinya saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi lain, saya tidak bisa meninggalkan kegemaran saya bermaksiat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari." Pertanyaannya Tuan Syekh, apakah ada cara atau tips atau metode saya bebas melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Syekh menjawab, "Ada, wahai pemuda." Mendengar kata-kata "ada" tersenyum ini pemuda. Akan tetapi ada syaratnya, wahai pemuda. Ketika kamu bermaksiat kepada Allah, jangan sekali-kali kamu mencicipi nikmat dari Allah. Bingung ini pemuda, seraya berkata, "Mana mungkin bisa Tuan Guru, ketika saya bermaksiat, saya tidak mencicipi nikmat dari Allah. Mata ini melihat adalah nikmat dari Allah. Telinga saya bisa mendengar adalah nikmat dari Allah. Jantung saya yang memompa darah saya per detik, sehingga sampai saat ini saya masih bisa menghirup udara segar, saya masih bisa menikmati indahnya alam semesta adalah nikmat dari Allah.
Semua yang ada dalam diriku adalah nikmat dari Allah. Mana mungkin bisa, Tuan Guru? Kalau kau yakin tidak bisa, kenapa kau bermaksiat kepada Allah? Apakah kamu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan penasarannya ini pemuda masih ngotot juga bertanya kepada Tuan Guru, apakah ada cara lain Tuan Guru? Saya masih bebas melakukan maksiat kepada Allah. Ada, wahai pemuda. Saya masih mencicipi nikmat dari Allah, betul. Akan tetapi ketika kau bermaksiat kepada Allah dan Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawamu, ngomong itu kepada malaikat Israel untuk menunda sesaat saja kematianmu. Ini tidak mungkin saya lakukan, Tuan Guru. Ketika ajalku tiba, aku memohon kepada malaikat Israel untuk menunda sesaat saja kematianku. Itu tidak mungkin saya lakukan, Tuan Guru. Kalau kau yakin tidak mungkin, kenapa kau harus bermaksiat kepada Allah? Apakah kamu sadar ketika kamu bermaksiat kepada Allah, saat itulah kehidupan kamu yang terakhir di alam dunia ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kisah inspiratif yang insya Allah kalau kita yakini, kalau kita imani bahwa Allah mengawasi kita, Allah mengontrol kita, maka kita tidak akan pernah berbuat yang macam-macam. Kita tidak akan pernah berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Pak, kadang-kadang kita manusia lebih takut dengan CCTV-nya manusia, tapi tidak takut dengan CCTV-nya Allah yang mengawasi kita, mengontrol kita 1 kali 24 jam. Surah Al-Qaf ayat 18 Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak akan pernah terlepas kita dari pengawasan 2 malaikatnya Allah, yaitu Raqib dan Atid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bahwa hasil pendidikan Ramadan memunculkan khaufullah, yaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti daripada pendidikan Ramadan menjadikan kita la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepadamu sebagaimana orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, media kita untuk bertakwa di bulan suci yang mulia ini, Allah tawarkan sangat banyak sekali. Allah tawarkan sangat luas sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui kandungan yang terdapat di bulan Ramadan, maka mereka berangan-angan dalam 1 tahun adalah bulan Ramadan. Nah, ini kandungannya banyak sekali. Apa saja kandungannya? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Semua kebaikan dihimpunkan oleh Allah. 1 amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan sama dengan pahalanya 1 amalan wajib yang kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Dan 1 amalan wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan sama dengan kita mengerjakan 70 kali amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Apalagi yang lain? Wa ta'ata maqbulah. Ketaatan diterima oleh Allah. Wa da'wata mustajabah. Doa-doa dikabulkan oleh Allah.
wadzunuba maghfura, dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Wal jannata mustaqatun lahum, surga rindu kepada mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Inilah tawaran Allah. Oleh karenanya, marilah kita berdagang sebanyak-banyaknya, berbisnis kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, yaitu dengan perbanyak amal soleh. Di antaranya berzikir, bersalawat kepada Rasulullah, tadarus Al-Quran, salatul lail, berbakti kepada kedua orang tua, husnuzan kepada tetangga, dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan ingat, di bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, jangan sekali-kali kita menodai, apalagi mengotori bulan suci Ramadan. Karena apa? Rasulullah sangat keras. Rasulullah tidak bisa memberikan pertolongan ataupun syafaat kepada mereka yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Siapa itu orang yang dimusuhi bulan Ramadan? Yaitu mereka yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan perbuatan maksiat di bulan suci Ramadan. Habib Ubaidillah Al-Habsyi menerangkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Rasulullah dihampiri oleh malaikat penjaga neraka seraya berkata bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan pertolongan ataupun syafaat kepada mereka yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dimusuhi bulan Ramadan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.